Inilah 8 sifat dari orang yang suka menyendiri. Ya, meskipun kita hidup di dalam budaya keterhubungan, ada sekelompok orang yang sebenarnya suka menyendiri, dan mereka sering disebut menyendiri. Ya, jadi meskipun mereka bukan orang yang paling sosial, itu tidak berarti mereka tidak menyukai orang lain. Mungkin itu hanya mereka menikmati kesendirian dan tidak merasa membutuhkan orang lain sepanjang hari. Mereka juga punya teman dekat atau anggota keluarga. Akan tetapi, mereka lebih suka menyendiri hampir sepanjang waktu. Ya, ini mungkin akan tampak aneh bagi sebagian orang. Karena itu ada banyak kualitas luar biasa dari orang yang suka menyendiri. Oke, jadi dalam video kali ini kita akan membahas beberapa kualitas tersebut dan mengapa penting untuk menerapkan dalam diri Anda dan orang lain. Yang pertama, mereka sangat mandiri. Ya, salah satu kualitas paling menakjubkan dari orang yang suka menyendiri adalah kemampuan mereka untuk bersikap mandiri. Jadi mereka lebih suka mengurus hal-hal mereka sendiri daripada mengandalkan orang lain. Ya, mereka mungkin tidak membutuhkan orang lain untuk membantu aktivitas mereka atau untuk membuat mereka bahagia. Mereka akan baik-baik saja dalam menghabiskan waktu sendirian, dan mereka akan melakukan apapun yang membuat mereka puas. Orang-orang ini akan tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut untuk pergi ke dunia luar. Yang kedua, mereka memiliki rasa kesadaran diri yang besar. Ya, tipe orang yang soliter memiliki kesadaran diri yang kuat. Mereka sering selaras dengan pikiran dan perasaan terdalam mereka. Akan memungkinkan mereka untuk memahami bagaimana perilaku dan keputusan mereka akan berdampak pada kehidupan mereka. Mereka sangat menyadari akan kesadaran dan kebutuhan mereka sendiri, membuatnya lebih mudah untuk mengenal ketika ada sesuatu yang tidak baik, atau jika suatu situasi mungkin bukan yang terbaik untuk mereka. Yang ketiga, mereka tumbuh dewasa secara emosi. Jadi orang yang menikmati kesendirian akan lebih cenderung percaya diri dan stabil secara keseluruhan. Dan yang terpenting, untuk menjaga hubungan baik dan menghindari konflik, mereka lebih cenderung rasional tentang beberapa hal. Oleh karena itu, mereka lebih baik dalam mengenali ketika mereka merasakan perasaan tertentu. Ya, karena sesuatu yang eksternal daripada sesuatu yang internal, dan mereka lebih cenderung berpikir sebelum bertindak, yang akan dapat membantu mereka membuat keputusan yang cerdas dan menghindari kewalahan oleh berbagai hal. Yang keempat, mereka adalah pemikir independen. Ya, jadi orang yang menghabiskan banyak waktu dengan sendirian cenderung menjadi pemikir independen dan pemecah masalah, akan mampu menghasilkan solusi yang kreatif. Mereka juga lebih cenderung mengenali pola dan berpikir secara strategis. Dan karena membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri, orang-orang ini tidak memberikan pendapat orang lain membuat mereka keluar dari jalur. Yang kelima, mereka cerdas dalam mengatur waktu. Jadi mereka lebih suka menyendiri, seringkali sangat teratur dan disiplin. Mereka akan tahu bagaimana mengatur waktu mereka. Kemudian mereka pandai bertahan dengan tugas sampai selesai. Ya, kualitas ini dapat bermanfaat dalam banyak aspek kehidupan, yang akan memungkinkan mereka untuk tetap fokus pada apa yang mereka lakukan, sehingga tidak terganggu atau kehilangan pemikiran. Ini juga akan membantu mereka merencanakan proyek dan menindaklanjutkan untuk mencapai tujuan mereka. Yang keenam, mereka tahu cara menghibur diri sendiri. Jadi hidup sendirian tidak harus membosankan. Yang nyatanya, orang yang merasa nyaman dengan dirinya sendiri sangatlah senang dengan kesendirian. Mereka tidak merasa perlu mengisi setiap detik hidup mereka dengan persahabatan.
Mereka tahu bagaimana cara menghibur diri sendiri. Dan karena mereka cenderung memiliki berbagai minat, mereka sangatlah hebat dalam menemukan cara untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang ketujuh, mereka akan bangga dengan pekerjaan mereka. Ya, salah satu kualitas yang paling mengesankan dari mereka yang banyak menghabiskan banyak waktu sendirian adalah pekerjaan mereka. Jadi ini orang yang tidak hanya ingin menyelesaikan sesuatu, mereka akan memastikan dengan melakukan yang terbaik. Karena mereka tahu tidak ada gunanya melakukan sesuatu jika itu tidak dilakukan dengan benar. Mereka juga akan tahu bahwa ketika Anda menggerakkan segenap hati dan jiwa Anda untuk sesuatu, hasilnya akan menjadi lebih baik. Yang kedelapan, mereka akan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ya, karena mereka yang suka menikmati pengeluaran sendirian akan cenderung sangat sadar diri dan mawas diri. Mereka tidak segan-segan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Jadi orang-orang ini tidak takut untuk mengakui kesalahan mereka dan berusaha melakukan perbaikan diri sendiri. Mereka tidak akan menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada mereka. Dan mereka tidak mengasihani diri sendiri ketika hal-hal tidak berjalan dengan keinginan mereka. Pada akhirnya, kita semua memiliki cara berbeda dalam menghadapi keadaan dan preferensi unik yang ada dalam diri kita. Dan bagi mereka yang suka menyendiri, itu bisa menjadi sumber kekuatan, kreativitas, dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Ya, meskipun itu bisa menjadi jalan yang menantang untuk diambil, itu juga bisa menjadi jalan yang bermanfaat, dengan potensi untuk membuka jalan baru dan pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Jika Anda menyukai video ini, berikan like dan bagikan kepada teman-teman Anda, agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk tanda support kami. Terima kasih.